Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Mapsi tahun 2021 serta para audiens yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan lomba mapsi saat ini. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kemuliaan Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah tak akan mampu mengingkari betapa indahnya akhlak dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga salah seorang istri beliau, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Tidak ada satu perkataan beliau yang merupakan implementasi dari hawa nafsu beliau, melainkan adalah berasal dari wahyu ilahi. Begitu lembut dan halusnya perilaku keseharian beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang mandiri dengan sifat tawadhu yang tiada tandingnya. Saat era jahiliyah atau masa kebodohan di kota Mekah pada 15 abad silam, ketika itu masyarakatnya sedang mengalami penyakit kronis 5M, yaitu maling atau mencuri, main atau berjudi, minum atau miras, madon atau prostitusi, macet atau narkoba. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah dengan memberikan nilai keteladanan yang baik melalui akhlaknya yang mulia sehingga penyakit sosial dapat diatasi. Terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat yang rusak menjadi baik. Mubib mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk memperbaiki kesalehan akhlak. Dikutip dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anha. Sosok yang lemah lembut itu mampu mengubah masyarakat yang biadab menjadi beradab. Karena kasih sayangnya itu, Rasulullah diberi gelar yaitu Nabiur Rahman, yang artinya Nabi dengan penuh kasih sayang. Hal ini sejalan dengan esensi Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat untuk umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam hubungan pada Allah maupun makhluk lainnya. Contohnya, ketika kaum muslimin berhasil merebut kota Mekah secara politik, pastinya mereka bebas melakukan apa saja kepada musuh-musuh yang telah menyakiti dan menganiaya para sahabat dan pengikut Rasul ketika itu. Ketika para musuh-musuh Rasulullah SAW dari kaum Quraisy dan kaum Yahudi menyangka bahwa Rasulullah akan meluapkan amarah dan dendam, yang dilakukan Rasulullah justru sebaliknya. Masyarakat Mekah yang dahulu menganiaya dan mengusir para sahabat dan pengikut Nabi malah dimaafkan dan diampuni. Inilah kemuliaan akhlak Rasulullah sehingga kaum non-muslim tersadar akan betapa kemuliaan dan di ajaran Rasulullah, sehingga mereka memutuskan untuk berbondong-bondong mengikuti ajaran Rasulullah. Banyak ayat yang memuji tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Di antaranya Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu
bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta orang-orang yang memperbanyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan betapa Rasulullah sebagai sosok teladan bagi umat manusia dalam segala hal. Berikut beberapa contoh kemuliaan Rasulullah yang patut kita teladani. Yang pertama, ketika sedang bersalaman, tangan Nabi tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Yang kedua, ketika sedang berbicara terhadap seseorang, Nabi selalu menanggapinya dengan sepenuh hati, sehingga setiap orang merasa mendapatkan perlakuan khusus. Yang ketiga, ketika sedang berbicara terhadap banyak orang, mata Nabi tak tertuju pada satu orang. Demikian contoh-contoh akhlak Nabi yang patut kita teladani. Sebenarnya masih banyak akhlak Rasul yang patut kita teladani. Marilah teman-teman kita semua, kita harus meneladani sifat-sifat Rasul agar tertanam dalam diri kita, yaitu amal soleh, saling mengasihi, sikap lemah lembut, saling menghormati, tidak egois, dan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah agar kelak yaumul qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari pidato saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.